بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji i'tiqad al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Dan Sufyan bin Sa'id, beliau adalah nama sosok seorang imam yang sangat terkenal di masanya dan digelari sebagai Amirul Mu'minin fil Hadith. Amir al-Mu'minin fil Hadith. Sebagaimana gelar Amirul Mu'minin fil Hadith untuk penguasa kaum mukminin, beliau digelari Amirul Mu'minin fil Hadith sebab beliau bisa dianggap penghulu para imam ahli hadith di masa beliau. Dan akidah yang kita akan baca dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Al-Lalakai, beliau membawakan keyakinan para imam yang lainnya selain dari Sufyan ats-Tsauri. Mula-mula beliau sebutkan akidah Sufyan ats-Tsauri, setelah itu akidah Imam Al-Auza'i, setelah itu akidah Sufyan ibn Uyainah, setelah itu akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, akidah Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih banyak dikenal dengan judul Ushulus Sunnah. Setelah itu beliau sebutkan akidah Imam Ali bin al-Madini. Kemudian beliau sebutkan akidah Imam Abu Thawr. Setelah itu akidah Imam Al-Bukhari. Setelah itu akidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Setelah itu beliau sebutkan akidah Sahli bin Abdullah At-Tasturi, akidah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari,
Itu beberapa akidah para a'immah yang beliau sebutkan di dalam buku ini. Dan ini kalau kita membaca buku-buku akidah ini, kita menyaksikan sejumlah manhajiyah, sejumlah metode ilmiah yang harus dipegang di dalam mempelajari ilmu akidah. Sebab ilmu akidah adalah ilmu yang pasti, sumbernya jelas tidak dipertentangkan. Dan dari keistimewaan akidah as-salaf, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Hal yang disepakati. Hal yang disepakati. Karena itulah siapa yang keliru di dalam memahami akidah ini, berarti dia ada keliru di dalam metode mengambilnya. Berarti dia keliru di dalam metode mempelajarinya. Ya. Di antara manhajiyah, metode para a'immatus salaf di dalam memahamkan akidah, yang pertama mereka mengambil akidah ini secara bersambung dari guru mereka, dan guru-guru mereka mengambil dari guru-guru mereka hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu di sini beliau terangkan, ini akidah Sufyan ats-Tsauri, ini akidah Imam Ahmad, ini akidah Al-Auza'i, ini akidah fulan dan fulan, semuanya dari para a'immah, dan konteks penjelasan akidah yang mereka sebutkan semuanya sama. Semuanya sama. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama as-salaf, mereka berada di atas pedoman akidah yang tidak diragukan, dan dasar-dasar usul i'tiqad yang mereka pegangi adalah hal yang meyakinkan. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata datangnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan perselisihan pendapat yang sangat banyak. Dan ini berbeda dengan pengajaran akidah yang diajarkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang tidak menempuh jalan as-salaf di dalam mempelajarinya. Kita ketemukan bahwa mereka goncang di dalam memahami akidah. Tidak tetap di atas satu pemahaman atau satu keyakinan. Iya. Dan ini tabiat dari akidah yang keliru. Ciri kekeliruannya nampak, banyak kegoncangan di dalamnya. Akidah Asy'ariyah misalnya, dia dibangun di atas 7 usul, menetapkan sifat. Mereka tetapkan 7 sifat pokok. Dan 7 sifat ini diselisihi oleh orang-orang Asy'ariyah yang datang setelahnya. Imamul Haramain juga dari kalangan Asy'ariyah, beliau menambah sifat yang ke-8. Menambah sifat yang ke-8. Ya, dan ini kerancuan di dalam memahami akidah. Di dalam tafsir lafaz al-kasb, di pembahasan takdir di kalangan orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka ada belasan pendapat dalam menafsirkan makna al-kasb. Dan ini menunjukkan kebingungan mereka di dalam memahami akidah. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang mungkin sebagiannya kita akan dengarkan.
di dalam penjelasan akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Maka akidah itu diambil dari para a'immah, diambil dari sumber-sumbernya. Kemudian yang kedua, akidah itu dipahami dari mulut guru. Iya. Tidak dipahami sendiri. Tidak dibaca sendiri. Tidak dibaca sendiri. Sebab agama ini datangnya seperti itu. Rasulullah SAW menerima wahyu melalui perantara Jibril. Al-Quran dibacakan kepada beliau oleh Jibril. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum menerima hadits Rasulullah SAW dari mulut Nabi SAW. Mereka menyaksikan dari perbuatan Nabi. Dan para a'immah di dalam mempelajarinya juga mengambil dari guru. Seperti di sini, Sufyan Ats-Tsauri, beliau menjelaskan tentang akidah ini karena ditanya oleh muridnya, Syu'aib bin Harb. Ya. Dan menunjukkan dari kebiasaan as-salaf seperti itu. Bahkan mereka mengambil akidah bukan cuma dari satu guru. Mereka mengambil dari banyak guru, puluhan bahkan ratusan. Imam Al-Bukhari rahimahullah akan ada di akidah beliau. Dan terdapat satu sisi riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semuanya berkata al-iman qaulun wa amal. Saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Seluruh guru ini berkata iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya, perhatikan. Untuk keyakinan di dalam masalah keimanan, beliau mengambilnya dari berapa? Lebih 1000 guru. Iya. Dan tentunya orang yang memahami akidah sedemikian rupa, ini beda keyakinannya, beda pemahamannya dengan orang yang mengambil dari satu saja atau 2 orang guru, apalagi kalau dia hanya membaca saja dari buku. Jelas ya? Maka ini dari metode para as-salaf di dalam menjalankan atau di dalam mempelajari akidah. Kemudian yang ketiga, akidah itu dipelajari secara berulang. Artinya tidak hanya dipelajari sekali, 2 kali. Tapi terus diulang dan diulang. Sebab dia adalah keyakinan. Dan keyakinan itu hendaknya selalu dijaga. Dan tidak ada yang mengkhawatirkan atau tidak ada yang merasa aman dirinya bebas dari penyimpangan atau aman dari fitnah. Karena itulah dari contoh yang dicontohkan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka perhatian dan terus menerus mengulang ilmu akidah yang mereka pelajari. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berkata, dan ucapannya disebut di surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar supaya dijaga jangan sampai beribadah kepada berhala. Beliau masih mengkhawatirkan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengkhawatirkan kepada umatnya tentang riya. Dan beliau membahasakannya dengan bahasa inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sungguhnya yang paling saya khawatirkan atas kalian. Iya. Beliau mengkhawatirkan terhadap generasi yang paling baik dari umat ini. Maka kekhawatiran tentunya harusnya lebih utama terjadi pada kita. Apalagi kita berada di masa yang penuh dengan fitnah dan banyak sekali kerancuan-kerancuan dan kekeliruan di dalam memahami akidah yang benar. Karena itulah hendaknya sering kita ulang dan kita membaca, mempelajari akidah as-salaf yang diajarkan oleh para a'immah rahmatullahi alaihim ajma'in. Iya. Kemudian sumber pengambilan akidah di kalangan ahli sunnah diambil dari Al-Quran Al-Karim dan diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari apa yang disepakati, apa yang datang dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan mereka inilah yang dikatakan sebagai as-salafus salih. Iya. Ini 3 sumber pengambilan. Kalau ada yang menyebutkan bahwa sumber pengambilan akidah dari akal juga, akal sehat, itu keliru. Ya. Sebab akal dia bukan menetapkan, tapi akal itu memahami. Kalau dia akalnya benar, akal sehat, dia akan memahami akidah tersebut dengan baik dan menerimanya. Akidah itu tidak bertentangan dengan akalnya. Tapi dia dijadikan sebagai rujukan dan sumber, tidak. Iya. Dan sebagian dari perkara akidah didukung, atau hal-hal yang diterangkan dalam akidah, itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Adapun pengambilan akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekira ini dalilnya dan keterangannya adalah hal yang sangat jelas. Iya, dan disepakati. Adapun akidah itu diambil dari as-salaf, ya. Maka ini adalah hal yang disepakati oleh para a'immah, mengikuti jalan as-salaf di dalam memahami akidah. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, wa qad thabata wujub ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau, dan telah syah wajibnya mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah dan dari kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, ini 2 golongan yang diancam. Orang yang durhaka kepada Ar-Rasul dan orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Ya. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Karena dia adalah ayat Al-Quran yang berlaku untuk hari kiamat, maka jalan seluruh kaum mukminin. Siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, maka Allah ancam nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam.
Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan bagaimana diancam dengan api neraka bagi siapa yang keluar dari jalan as-salaf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. Ini yang paling pertama dipuji dalam ayat. Setelah itu disebutkan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, orang yang mengikuti mereka dengan baik ini juga dipuji di dalam ayat. Dan mana mengikuti mereka bi ihsan dengan baik adalah mengikutinya bi itqan. Mengikuti jalannya dengan itqan, betul-betul mirip dan sempurna dia mengikuti jalan itu. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah sebutkan keutamaan untuk mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Ayat ini disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di Ilamil Muwaqqi'in ketika beliau menjelaskan tentang hujjiyah qaulis sahabat. Bahwa ucapan sahabat adalah hujjah yang dipakai sebagai dalil. Dan beliau terangkan sisi pendalilan dari ayat. Jadi siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, berarti Allah tidak meridainya dan tidak disiapkan untuknya surga. Tidak ada keberuntungan untuknya. Iya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan para sahabat sebagai barometer sebuah keimanan yang benar. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman, mereka yaitu kaum musyrikin di masa Nabi, mereka beriman seperti keimanan kalian, hanya diukur dengan keimanan sahabat, maka mereka telah mendapat hidayah. Ya. Karena itulah akidah diambil dari para as-salaf, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak hadits yang menjelaskan kewajiban mengikuti jalan mereka. Di antaranya adalah hadits yang mutawatir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan Nabi ketika mengabarkan tentang perpecahan umat, beliau menyatakan, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa satu ini, maka Nabi sebutkan sifat mereka. Mereka adalah al-jamaah. Iya. Dan di sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama dari seluruh jalannya, Nabi bersabda, ya, hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Lagi-lagi diukur dengan para sahabat. Iya. Dan banyak lagi hadits yang menjelaskan kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini ijma'. Nukilan ijma' dari Ibnu Qudamah. Dan penukilan beliau mu'tabar, diterima oleh para ulama. Sebab keahlian beliau di dalam meneliti dan di dalam
mengetahui ucapan pendapat ulama di berbagai negeri. Dan nukilan ijma ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf. Tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Bahkan wajib menerima jalan as-salaf itu menurut kesepakatan. Yaitu menurut kesepakatan para ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Baik. Jadi ini diantara metode dan dasar seorang mempelajari akidah. Iya. Siapa yang keluar dan menyimpang dari metode mengambil akidah ini, maka ini yang menyebabkan ada kerancuan di dalam memahami akidah. Iya. Dan ini yang menyebabkan ia keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Nah, dan akidah as-salaf ini telah dipelajari dari dahulu hingga sekarang. Dan tidak ada silang pendapat dalam akidah ini. Tidak pernah berubah akidah as-salaf itu dari masa ke masa. Iya. Dan ini adalah ciri kebenaran. Adalah ciri kebenaran. Berbeda dengan akidah ahlul bidah seperti yang saya contohkan tadi. Ya, akidah mereka penuh dengan keherangan, banyak kegoncangan, ya, dan perselisihan di dalamnya. Adapun ahli sunnah di dalam usul akidah, dalam pokok akidah, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Kalaupun ada silang pendapat itu di masalah cabang. Ya, di masalah cabang yang terjadi silang pendapat. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya. Ini ada dua pendapat di kalangan as-salaf. Iya. Tapi kalau asal masalahnya, asal akidahnya bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, ini disepakati oleh para as-salaf. Tidak ada silang pendapat. Ya. Di masalah cabang mungkin saja ada silang pendapat, itu pun hal yang sedikit. Ya, dihitung pakai jari. Dihitung pakai jari. Nah, maka dengan mempelajari akidah ini, ya, seseorang akan kuat berada di atas keyakinan yang benar. Baik, saya akan baca sanad dari akidahnya, kemudian saya akan terangkan, ya, hal-hal yang dijelaskan di sini oleh Al-Imam Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, membawakan sanad beliau. Kata beliau, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Abbas. Ya. Muhammad bin Abdullah ibn al-Abbas. Ini guru Imam Al-Lalakai. Dan beliau ada rawi terpercaya. Kata beliau, haddatsana Abul Fadl Syuaib ibn Muhammad ibn Rajian. Iya, dan ini juga rawi terpercaya. Kata beliau, haddatsana Ali bin Harb al-Musili. Kata beliau menceritakan kepada kami Ali bin Harb al-Musili. Beliau juga adalah seorang rawi yang terpercaya. Jadi menceritakan kepada kami Ali bin Harb al-Musili bisurra man ra'a sanata 57 wa 200. Sini Ali bin Muhammad atau Syuaib bin Muhammad menceritakan di mana tempat dia mengambil haditsnya dan tahun berapa dia mengambilnya. Jadi beliau sebutkan tempatnya di kota Surra man ra'a. Ya.
Ini namanya tarkib. Kalau diartikan surra man ra'a itu artinya gembira orang yang melihatnya. Ya, jadi dia negeri, orang melihat negeri ini gembira dia melihatnya. Begitu. Karena itu diberi nama dengan surra man ra'a. Dia masuk di wilayah Irak. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama As-Samarrai. As-Samarrai. Begitu. Disambung. Sin, mim, ra. Terus dipanjangkan pakai mad. Kemudian pakai hamzah. Kasih ayat nisbat kepada surra man ra'a. Jadi terjemahan antum halaman 19 ada kesalahannya di penyebutan nama itu. Sarmara mungkin salah cetak. Diperbaiki. Ya, nama tempatnya surra man ra'a atau Samarrai. Baik. Dia masuk di wilayah Irak untuk sekarang ini. Pada tahun 257 Hijriah. Ya, ini tahun Ali bin Harb atau ya Ali bin Harb menceritakan akidah ini kepada Syuaib bin Muhammad ibn Rajian. Beliau berkata, sami'tu Syuaib ibn Harb yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Syuaib bin Harb berkata. Iya. Qultu li Abi Abdillah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Ya, Masya Allah ya. Perhatikan, beliau menukil akidah dengan sanad, silsilah yang menyambungkan. Bukan asal bicara saja, tapi dia punya silsilah bersambung kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai. Dan di masa ini guru-guru kita juga mempunyai sanad bersambung kepada Imam Al-Lalakai. Iya. Bersambung kepada Imam Al-Lalakai. Jadi dari sisi penyambungan sanad, dia adalah hal yang bersambung ya, dan terjaga hingga hari ini. Ya. Jelas ya? Dan bersambungnya sanad itu belum tentu menunjukkan bersambungnya pemahaman. Ya. Belum tentu. Ya, tergantung dia mengambilnya dari siapa dan bergurunya kepada siapa. Itulah yang menentukan. Ya, dia berguru dari siapa? Karena itulah memilih seorang guru itu adalah hal yang penting. Dan para ulama menyebutkan beberapa kriteria seorang guru yang diambil ilmu darinya. Ya, kriteria yang paling pentingnya mungkin ada 3 hal. Yang pertama, guru ini akidahnya benar. Akidahnya lurus. Ya. Kemudian kriteria yang kedua, manhaj guru ini, manhajnya, metode di dalam berpikirnya, itu adalah metode yang lurus, sesuai dengan jalan as-salaf. Kemudian kriteria yang ketiga, guru ini adalah guru yang memang dia penasehat bagi umat. Orang yang bersemangat kebaikan bagi umat. Iya. Maka ini 3 ciri umum kepada siapa kita mengambil ilmu. Kepada siapa kita mengambil ilmu. Nah. Dan di sini Syuaib bin Harb beliau bercerita, beliau berkata, Qultu li Abi Abdillah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Saya berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah kunya beliau. Kunya itu gelar panggilan, didahului dengan apa? Abu. Ya. Memakai gelar itu adalah kebiasaan yang dianjurkan oleh Nabi. Ya. Dan Nabi memerintah, takannau, berkunyalah kalian. Ya. Walaupun beliau melarang berkunya dengan kunya beliau. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan didahului dengan apa? Abu Abdillah. Nama beliau Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Ya, kalau nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi. Beliau dari Kufah. Beliau dari negeri Kufah.
Dan negeri Kufah hingga hari ini masih dinamakan negeri Kufah juga. Berada di wilayah Irak sekarang ini. Sebab memang Irak dahulu itu adalah negeri, kota berkumpul padanya ulama Islam dan penghafal-penghafal hadis. Imam Ahmad dulunya berada dari sana, atau beliau dari Irak. Imam Syafi'i dahulu di Irak. Kemudian beliau berpindah ke Mesir. Iya. Ada kota Baghdad, ada kota Kufah, ada kota Basrah, antara Basrah dan Kufah kota Wasit. Ya, ini semua negeri-negeri terkenal dan ada di dalam biografi para rawi. Saking banyaknya ahli hadis yang berasal dari negeri-negeri ini, Al-Khatib Al-Baghdadi ya, menulis khusus sejarah tentang tarikh Baghdad. Ya. Tarikh Baghdad. Yang dicetak lebih dari 12 jilid atau sekitar 12 jilid, menguraikan biografi ulama-ulama yang pernah tinggal di negeri itu. Ya. Nah, jadi Sufyan Ats-Tsauri ini beliau adalah imam di masa beliau, panutan umat di masa beliau. Ya. Dan beliau adalah panutan di dalam segala hal, bukan cuma di ilmu hadis saja. Beliau adalah panutan di dalam berpegang kepada sunnah. Beliau adalah panutan di dalam suluk, di dalam akhlak. Dan beliau adalah panutan di dalam fikih. Ya. Siapa yang membaca buku-buku hadis, pasti dia akan dapatkan nama-nama Sufyan Ats-Tsauri di banyak riwayat. Siapa yang membaca buku-buku fikih, pasti dia akan ketemukan pendapat-pendapat Sufyan Ats-Tsauri menghiasi buku-buku itu. Sebab beliau adalah rujukan yang sangat terkenal, rahimahullahu ta'ala. Jadi Syuaib bin Harb ya, berkata, Qultu li Abi Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya. Kata beliau, saya berkata kepada Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Hadithni bi hadithin minas sunnah. Ceritakanlah kepadaku bi hadithin, sebuah hadith. Ya, dan hadith di sini makna secara bahasa yang dimaksud. Ceritakan kepadaku sebuah pembicaraan minas sunnah, berisi dari sunnah. Iya, berisi dari sunnah. Dan maksud dari sunnah di sini adalah akidah. Dari akidah. Ya, sebab di kalangan ulama terdahulu pembahasan akidah itu kadang disebut dengan bahasa as-sunnah. Disebut dengan bahasa as-sunnah. Ya. Karena sunnah itu memang mempunyai dua makna, dua penggunaan. Yang pertama adalah penggunaan khusus, yang kedua adalah penggunaan umum. Ya, penggunaan umum. Dan kita, kebanyakan dari kita mengenal kalimat sunnah itu dengan penggunaan khusus. Ya. Apakah ada dalilnya dari sunnah? Maksudnya apakah dalilnya dari apa? Dari hadits Nabi. Ya. Karena yang katakan, oh makan sahur hukumnya sunnah. Ya, kita pahami sunnah berarti bukan apa? Bukan wajib. Ini makna khusus yang kita kenal. Penggunaan khusus. Tapi sunnah dia punya penggunaan umum. Penggunaan umum sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Iya. Karena itulah para ulama menyebut buku-buku mereka dengan kitab As-Sunnah. Diuraikan di dalamnya pembahasan akidah. Iya. Sebab dia cakupannya umum. Jelas ya? Nah, inilah pembahasan akidah. Kalau dapat buku-buku khususnya dari ulama abad ketiga ke bawah, buku-buku mereka yang mereka tulis dengan nama As-Sunnah itu terkait dengan pembahasan akidah. Terkait dengan pembahasan akidah. Kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Iya. Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad.
Ada kitab As-Sunnah karya Al-Khallal. Ada kitab As-Sunnah karya At-Tabarani. Ada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Ada kitab Sharihus Sunnah karya At-Tabarani atau At-Tabari. Ada kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Ada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Ya. Ini nama-nama buku disebut dengan nama apa? As-Sunnah. Ya. Dan tidak perlu bingung di dalam membaca buku-buku ini dalam masalah penamaan. Kenapa ini namanya Kitabus Sunnah, ini namanya Kitabul I'tiqad? Sebab dia menunjukkan makna yang sama. I'tiqad di Lalakai di sini memberi judul I'tiqad Abi Abdillah. I'tiqad artinya keyakinan dari kalimat aqadah, sesuatu yang diikat. Ya. Sebab keyakinan itu diikat dengan sangat kuat. Seorang memahaminya, meyakininya. I'tiqad. Ini penamaan yang kedua. Jadi dinamakan dia As-Sunnah, yang kedua dinamakan Al-I'tiqad. Yang ketiga dinamakan juga dengan nama Al-Aqidah. Dengan nama apa? Al-Aqidah. I'tiqad dan Aqidah akar katanya sama. Kemudian dinamakan juga dengan nama Al-Iman. Dinamakan juga dengan nama apa? Al-Iman. Iya. Karena itu ada buku-buku ditulis dengan judul Al-Iman. Dan dia isinya sama dengan buku-buku yang memuat tentang sunnah. Seperti kitab Al-Iman karya Ibnu Mandah. Ya. Ini berisi tentang keyakinan dan akidah secara umum. Bukan masalah iman saja. Ya. Di seluruh masalah. Beliau sebutkan. Di dalam Kitabul Iman. Iya. Dan ada Kitabul Iman karya Muhammad Ibn Yahya Ibn Abi Umar Al-Adani. Ya. Dan ada buku-buku lainnya dengan judul Al-Iman. Kemudian di antara penamaan dari buku akidah, juga sebagian as-salaf menamakannya dengan nama Asy-Syari'ah. Dengan nama Asy-Syari'ah. Seperti kitab Imam Al-Ajurri diberi judul dengan apa? Asy-Syari'ah. Ya. Walaupun syariat di kalangan penggunaan orang-orang belakangan itu digunakan untuk buku-buku fikih. Tapi beliau gunakan di sini untuk pembahasan akidah. Iya. Demikian pula ada yang menggunakan akidah itu, buku-buku akidah atau pelajaran akidah dengan nama Al-Fiqhul Akbar. Fikih Akbar. Ya, ini masyhur dari Abu Hanifah. Orang-orang Hanafiyah menggunakannya. Ya, dia dipakai oleh para ulama walaupun sebagiannya mengeritik. Ya, sebab fikih dalam agama semuanya diagungkan. Fikih dalam agama semuanya diagungkan. Iya. Dan pembagian ini besar dan kecil, ini usul, ini furu'. Ini kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak lurus jalannya. Baik. Ala kulli hal itu maksud dari penamaan mereka. Ketika mereka menamakan buku-buku akidah tersebut. Ya. Ada pun penamaan yang kadang dipakai oleh sebagian orang. Ya. Akidah dinamakan dengan filsafat. Ya. Atau akidah dinamakan dengan ilahiyat atau ghaibiyat. Ini dari penamaan-penamaan yang ditekuni oleh ahlul bidah, tidak dikenal di kalangan as-salaf. Iya. Adapun as-salaf mereka menamakan buku-buku akidah dengan penamaan yang sesuai dengan syar'i. Ya, persis nama dan maksud yang diterangkan di dalamnya. Nah. Baik. Jadi Syu'aib bin Harb berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, "Haditsni bi haditsin minas sunnah." Ceritakan kepadaku sebuah pembicaraan berisi sunnah atau dari sunnah. Ya. Dari sunnah.
yanfa'uni Allahu azza wa jalla bih. Dan saya berharap semoga Allah menjadikan apa yang kamu sampaikan itu bermanfaat untukku. Fa idza waqaftu baina yaday Allah tabaraka wa taala, sehingga kalau saya berdiri di depan Allah tabaraka wa taala, wa sa'alani anhu, dan Allah bertanya kepadaku, faqala li min aina akhadta hadha, dan Allah bertanya pada hari kiamat, dari mana kamu mengambil akidah ini, keyakinan ini? Qultu, maka saya berkata, ya Rabb, haddatsani bi hadzal hadits Sufyan ats-Tsauri wa akhadtu anhu. Maka saya akan menjawab, wahai Rabbku, ya, pembicaraan ini, keyakinan ini diceritakan kepadaku oleh Sufyan ats-Tsauri, dan saya mengambil darinya. Maka saya akan selamat dan kamu yang akan bertanggung jawab. Ya. Ini pertanyaan kepada siapa? Sufyan ats-Tsauri. Ya. Fa anju ana wa tu'khadu anta. Saya akan selamat dan kamu yang akan mempertanggungjawabkannya. Nah, ini perhatikan ya, dari keseriusan para as-salaf. Ya, dan dari sini nampak akhlak. As-salaf mereka mengambil akidah itu memang dari guru, datang ke guru. Ya. Bukan baca atau bukan cari buku kemudian dia tulis, tidak. Tapi dia bertanya kepada guru, mengambil darinya. Ya. Ada yang dia tidak paham, dia tanyakan, sebagaimana di sini. Nanti ada Sufyan atau Syu'aib ibn Harb bertanya. Sebagian dari ucapan Sufyan ats-Tsauri. Ya. Dan itu manfaatnya seorang berguru. Jelas ya? Ya. Kalau dia duduk ya, di depan seorang guru, maka guru ini bisa memahamkan ilmu itu dengan cara yang ringkas. Sudut-sudut pembahasan yang sangat banyak di dalam satu bab bisa diringkas oleh guru. Ya. Berbeda kalau dia baca sendiri, belum tentu dia bisa menghubungkan antara awal dan akhirnya. Dan belum tentu dia bisa memahaminya. Iya. Demikian. Kalaupun dia memahaminya, maka itu setelah dia capek di dalam membacanya. Tapi berbeda kalau dia duduk dengan guru. Guru memberikan padanya pondasi-pondasi, kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Ya. Waktu-waktu berikutnya dia sisa membaca dan akan semakin kuat pondasi ini, dan dia membangun di atas pondasi yang benar sehingga bangunannya menjadi bangunan yang kuat. Iya. Dan di sini menunjukkan kepada kita semua bahwa para as-salaf rahimahumullahu taala mereka adalah orang yang yakin di atas akidah. Ya. Karena itu bahasa di sini. Ya, jadi kalau saya ditanya pada hari kiamat oleh Allah, dari mana kamu berkeyakinan seperti ini? Maka saya akan menjawab, ini saya ambil dari Sufyan ats-Tsauri. Ya. Saya selamat, Sufyan yang bertanggung jawab. Ya. Dan Sufyan ats-Tsauri sendiri di akhir buku ini, ya, beliau berkata, ya Syu'aib bin Harb, wahai Syu'aib bin Harb, idza waqafta baina yadillahi azza wa jalla, kalau kamu berdiri depan Allah azza wa jalla, fasa'alaka an hadzal hadits, lalu Allah bertanya kepadamu tentang akidah ini, pembicaraan yang saya berikan kepadamu ini, faqul ya rabbi haddatsani bi hadzal hadits Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, maka katakanlah wahai Rabbku, ya, pembicaraan ini diceritakan kepadaku oleh Sufyan ats-Tsauri. Thumma khalli baini wa baina Rabbi azza wa jalla. Setelah itu kamu pergi, biarkan saya antara saya dan antara Allah azza wa jalla. Ya. Perhatikan ya, ini ucapan bukan ucapan orang yang ragu seperti ini. Ini ucapan orang yang sangat yakin terhadap akidah yang dia pelajari. Dan ini akidah para immatus salaf. Mereka mengajari umat bukan main-main memang. Ya. Dan mereka memberikan akidah hal yang mereka pertanggungjawabkan. Hal yang mereka pertanggungjawabkan. Iya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya seseorang itu berada di atas metode ilmiah di dalam menuntut ilmu. Ya, sebab menuntut ilmu itu ada caranya. Ya, ada jalannya. Ada jalannya. Ya. Biasanya yang main salib-salib saja dalam menuntut ilmu, itu hasilnya juga salib-salib. Ya, bocor-bocor. Ya.
Tapi kalau dia sesuai dengan jalan di dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang dia dapatkan juga akan baik insyaallah taala dan akan kuat. Iya. Maka diperhatikan bagaimana metode dan cara para imam salaf di dalam mempelajari akidah ini. Iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu dituntut untuk menghafalkan dalil. Ya. Sebab tidak semua orang bisa menghafal dalil memang. Ya. Tidak setiap orang bisa menghafal dalil. Cukup dia datang kepada seorang guru. Guru itu mengajarkan kepadanya ilmu dan guru menyampaikan dalilnya. Dia sudah tahu guru ini berbicara dengan ilmu dengan dalil, diambil kesimpulannya, itu yang dia pegang, sudah selesai. Jelas ya? Sudah cukup. Iya. Adapun menghafal dalil itu adalah kadar apa? Kadar tambahan. Ya, tapi masalah kalau dia ambil dari ucapan guru dan dia tidak tahu apa dalilnya si guru ini. Iya. Jelas ya? Apa dalilnya si guru tersebut? Atau diambil dari guru, ya, dan menyelisih apa yang diucapkan oleh guru, menyelisih banyak orang, dan dia tidak tahu apa dalil dari guru itu. Ya. Menyelisih banyak orang bukan ukuran sebuah kebenaran, bukan diukur langsung salah, tidak. Ya, belum tentu. Tapi yang menjadi ukuran adalah dalilnya. Apa dalilnya? Sebab ikut-ikutan, ya, taklid itu bukanlah jalan di dalam Islam. Dalam menuntut ilmu tidak dinamakan taklid. Kalau ada yang berkata orang awam mengambil ucapan seorang syekh misalnya, atau seorang ustadz, dia tanya, diberi jawaban, dia pegang ucapan itu. Ya. Maka kita katakan dia bukan taklid, tapi dia mengambil dengan apa? Dengan dalil. Ya, dalil dia adalah apa? Ucapan alim, yang alim ini berucap dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang dia pegang. Selesai. Ya. Jelas ya? Jadi segala sesuatu dengan dalil. Ya. Dengan dalilnya. Dan ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Baik. Faqala li, maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ya Syu'aib, hada taukidun wa ayyu taukid?" Ya. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Wahai Syu'aib, ini adalah sebuah taukid, sebuah pemastian." Ya. Kalau mau diterjemah penekanan juga boleh. Wa ayyu taukid? Ya, dan ini pemastian penekanan yang sangat kuat. Ya. Maksudnya pertanyaannya ini betul-betul, ya, pertanyaan yang sangat menekankan. Ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengetahui hal ini. Dan beliau berkata, "Uktub." Kalau begitu tulislah. Ya. Maka Sufyan pun membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan ya, ditanya tentang akidah, ya, beliau langsung menjawabnya dan langsung menerangkannya. Ya, tulis. Ya, sudah siap semuanya. Ya, jelas ya? Semuanya sudah siap. Sebab dia keyakinan memang di dalam hati. Ya, terus dijaga oleh mereka. Dijaga. Kapan saja mereka diminta, mereka hadirkan. Ya. Dan ini dari keistimewaan akidah as-salaf rahmatullahi alaihim dan keistimewaan para imam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis akidah wasitiyah satu majelis saja. Satu kali duduk setelah sholat asar beliau tulis, selesai. Akidah wasitiyah menggemparkan, ya, orang-orang di masa beliau. Dan buku itu terus bermanfaat hingga hari ini. Hingga hari ini. Nah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah, sebab itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan, di mana beliau ketika memerintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian di Hudaybiyah, beliau perintah supaya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau sendiri kalau mengirim surat ke raja-raja, beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga mencontoh Al-Quranul Karim, di mana pada setiap surah dari Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Kemudian Sufyan berkata, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Quran itu adalah kalam Allah. Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Minhu bada'a. Darinya lah bermula atau berasal. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya lah kembali. Man qala ghaira hada fahuwa kafir. Siapa yang berucap selain daripada ini, maka dia adalah kafir. Ya. Ini keyakinan yang pertama. Dan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dan wajar beliau memulai dengan keyakinan ini. Sebab di masa beliau, itu adalah masa yang mulai muncul ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Walaupun masa ujian dan cobaan itu lebih dahsyat di masa Imam Ahmad. Lebih dahsyat di masa Imam Ahmad. Ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah, beliau setelah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau setelah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Iya. Dan Imam Ahmad hanya meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Beliau tidak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi sudah mulai muncul. Dan para ulama as-salaf memulai dengan akidah ini. Ya, karena itu kalau kita perhatikan buku-buku akidah as-salaf yang dari abad ketiga ke bawah, kita dapati mereka banyak menekankan pembahasan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Mereka banyak membahas tentang rincian sifat-sifat Allah. Penetapan nama-nama dan sifat dan kaidah ahli sunnah di dalam hal itu. Ya, dan mereka singgung pembahasan tentang sifat istiwa di atas arsy. Demikian pula masalah melihat Allah pada hari kiamat. Sebab ini masalah-masalah pembahasan-pembahasan yang banyak diingkari oleh ahlul bidah di masa itu. Jelas ya? Karena itu wajar. As-salaf banyak menerangkan kepada manusia dan merinci apa yang samar di tengah mereka. Kata beliau, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang tertulis di mushaf-mushaf, Al-Quran itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalam artinya pembicaraan. Ya. Kadang orang di bahasa kita bisa diartikan perkataan, bisa diartikan firman. Dan ini semuanya maknanya sama. Ya. Dari akar bahasa Arabnya, kalam dari 3 huruf. Kaf, lam, dan mim. Dan rangkaian kata yang tersusun dari tiga huruf ini, itu semuanya menunjukkan sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak, yang terdengar. Ya. Demikian. Jadi kalam, dia pembicaraan. Dari sisi bahasa, pembicaraan yang didengar. Pembicaraan yang apa? Didengar. Ya. So Allah berfirman di Al-Quran, Jibril mendengarnya, para malaikat mendengarnya, yang menyandang arsy. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengar firman Allah. Iya. Ini akar kata kalam dalam bahasa Arab. Karena itu kalimat yang terpecah dari 3 kata ini dalam bahasa Arab, itu semuanya menunjukkan makna yang nampak. Seperti misalnya lakama dalam bahasa Arab. Lakama dari lam, kaf, mim. Lakama artinya apa? Meninju. Ya. Orang yang ditinju nampak atau tidak? Nampak. Ya. Demikian pula kalimat. Kalimat artinya melukai. Luka itu nampak atau tidak? Nampak. Jelas ya? Jadi penggunaan dari sisi bahasa, kata kalam itu adalah ya, pembicaraan yang pasti dengan suara dan dengan apa? Dengan huruf. Demikian. Ini fondasi dasar
ahli sunnah membangun pemahaman di dalam memahami kalam Allah untuk membantah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah kalam an-nafs. Ya, pembicaraan dalam diri. Ya. Tidak dengan huruf, tidak dengan apa? Dengan suara. Dan ini ucapan dari sisi bahasa Arab sudah salah. Sebab kata kalam itu tidak bermakna seperti itu di dalam sisi bahasa Arab. Jelas ya? Ya, dari mana asal kesalahan orang-orang Asy'ariyah memahaminya? Ya, asalnya karena mereka tidak mengambil dari as-salaf pemahaman. Mereka hanya mengandalkan diri sendiri. Akhirnya mereka keliru dan salah. Ya, dalam banyak sisi. Sudah menyelisih dalil Al-Quran dan Hadits, menyelisih kesepakatan para ulama, menyelisihi kaidah-kaidah bahasa Arab. Iya. Jelas ya? Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, adalah kalam Allah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Ya. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, meminta jaminan keamanan, ini kafir dari luar negeri, dia ingin masuk ke negeri Islam, dia minta perlindungan, jaminan keamanan, karena dia ingin mendengar Al-Quran. Maka Allah perintah kepada umat Islam di negeri itu, berikan padanya perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Ya, jadi Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Dan perhatikan, kalam Allah ini, orang kafir ini mendengar dari apa? Dari Allah langsung atau dari orang yang membacakan kepadanya? Hah? Ya, tentunya orang yang membacakan kepadanya. Dan bersamaan dengan itu semuanya disebut apa? Kalam Allah. Jelas? Sebab si pembaca membaca, ya, itu perbuatan membaca, tapi yang dibaca adalah apa? Kalam Allah. Si penulis menulis, yang tertulis adalah kalam Allah. Pena yang menulis buku, yang ada padanya tulisan memang adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Tapi yang tertulis adalah apa? Kalam Allah. Dan kalam Allah bukan apa? Bukan makhluk. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Iya. Nah. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Dengan bahasa, disebutkan Al-Quran sebagai kalam Allah. Iya. Yuharrifuna kalam Allah. Mereka mentahrif kalam Allah. Ya. Dan kadang dengan kata kalimatillah. Ya, kalimat-kalimat Allah. Iya. Baik. Jadi ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, saya memilih engkau di atas manusia dengan risalati, ya, dengan kerasulan yang saya berikan kepadamu, wa bi kalami, dan dengan kalamku, pembicaraanku. Allah menyebut pembicaranya dengan apa? Kalam. Iya. Dan Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini dalil semuanya jelas. Tapi ahlul bid'ah mereka tidak terima. Iya. Mereka tidak menerima. Ya, mereka katakan, oh di sini bukan artinya Nabi Musa yang berbicara, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Ya, mereka balik. Musa yang berbicara kepada apa? Kepada Allah. Ya. Nah. Sebab lafaz ayat wa kallama Allahu Musa. Sisa mereka ganti wa kallama Allah Musa. Ya. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada apa? Musa. Ini sudah keliru dalam bahasa Arab. Ya. Jelas ya? Sebab kalau dia diakhirkan, ya,
dia tidak boleh ditaruh di depan lafaz Allahnya. Nah, kalau dia dinasab. Ya, kemudian dari sisi lain, ini dibantah di ayat lain dalam Al-Quran. Ya. Di ayat lain dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Ini tidak bisa lagi diganti ayatnya. Ya. Begitu Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Jadi Musa hanya disebut dengan kata gantinya. Ya, jadi tidak mungkin sinya berbicara kepada Rabbnya, kan begitu. Ya. Nah, baik. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran sangat jelas sekali. Ahlul bid'ah kebiasaan mereka seperti itu. Memalingkan ke makna yang lain, tapi kalau dicocokkan dengan dalil yang lain, terbolak-balik sudah pendalilan mereka. Nampak kerusakan pendalilan mereka. Dan ini ciri ahlul bid'ah. Ya, di dalam berdalil. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ini keyakinan diyakini dan disepakati. Ini poin yang pertama. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Dan kalam Allah itu sifat Allah. Kalam Allah, dia adalah sifat Allah. Ya. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Allah disifatkan dengan sifat berfirman. Allah berbicara berfirman dengan Al-Quran. Dan sebelumnya dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Ya. Maka Al-Quran dari apa? Dari kalam Allah. Kalam Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dari apa? Dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau para imam tekankan Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah, ya. Yang mereka inginkan dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sifat pembicaraan, sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat terkait dengan zat Allah dan terkait dengan perbuatannya. Ya. Dia adalah sifat dzatiyah terkait dengan zat, sebab Allah selamanya disifatkan berbicara. Dan dia terkait dengan perbuatan, sebab Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Yang jelas kaidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah di dalam bab nama-nama dan sifat, dia menetapkan seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam haditsnya. Dan dia yakini seluruh nama dan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dan pasti tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Demikian. Jadi kalau Allah sifatkan di dalam dirinya, atau Allah sifatkan dalam kitabnya bahwa Allah itu melihat, ya, maka jangan ada yang berkata manusia juga melihat. Sama penglihatan manusia dengan Allah. Ya. Ini keliru ya. Sebab Allah tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Ya. Dan tetap kita tetapkan sifat melihat bagi Allah. Sebab Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Allah tetapkan untuk dirinya. Tapi yang meyakinkan bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan apa? Penglihatan makhluk. Ya. Dan ini adalah hal yang diterima oleh akal sehat. Kita saja antara sesama manusia, ya, kekuatan penglihatan kita berbeda-beda. Ya kan? Ada yang matanya rabun, ya, di siang hari bisa melihat, di malam hari tidak bisa melihat. Ada yang pakai kacamata, yang tidak pakai kacamata. Manusia saja berbeda-beda. Apalagi kalau dibandingkan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, ya, penglihatan manusia beda dengan kucing. Ya. Penglihatan manusia beda dengan penglihatannya ayam. Ya kan? Ya. Dan semuanya disebutkan dengan sifat melihat. Ayam melihat, manusia melihat, kucing juga melihat. Ya kan? Ya. Semuanya sifatnya sama, tetapi hakikatnya berbeda.
Padahal ini sesama makhluk. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Itu lebih-lebih apa? Lebih-lebih tidak sama. Jelas ya? Baik. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Gairu makhluk. Ini potongan yang kedua dari keyakinan. Harus ditetapkan bahwa Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Ya. Dan kalimat bukan makhluk ini adalah kalimat yang banyak diuraikan oleh para ulama as-salaf. Ketika munculnya bid'ah, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka para ulama as-salaf membantah. Ya. Mereka katakan gairu makhluk. Mereka tambah kalimat gairu makhluk. Memang sebelumnya tidak ada di kalangan para sahabat yang mengucapkan seperti itu, gairu makhluk. Ya, bukan makhluk. Betul, tidak di kalangan para sahabat. Sebab waktu itu memang tidak ada yang memunculkan bid'ah ini. Ya. Tidak ada yang memunculkan bid'ah ini. Ya. Dan makna dia bukan makhluk itu adalah makna yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa milik Allah al-khalq, makhluk, penciptaan, dan milik Allah perintah. Allah bedakan antara penciptaan dan perintah. Andai kata sama, maka disebutkan semuanya apa? Makhluk. Ya. Tapi beda antara perintah dan apa? Antara makhluk. Dan Al-Quran dari perintah Allah. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Datanglah perkara Allah, perintah Allah, maka jangan kalian mempersegeranya. Ya. Jelas ya? Ya dari perintah Allah. Nah, dan Al-Quran itu dari ilmu Allah. Al-Quran dari ilmu Allah. Ya, kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, berarti ilmu Allah itu makhluk. Iya kan? Iya. Sedangkan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan. Dibedakan. Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Quran. Disebutkan ta'lim, mengajarkan. Adapun insan, disebutkan Khalaqal Insan. Allah menciptakan insan sebagai makhluk. Jelas ya? Jadi bedakan antara Al-Quran dan makhluk. Ya, kalau begitu Al-Quran gairu makhluk, bukanlah makhluk. Nah, ya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa yang dibaca pagi dan petang, dibaca ketika seorang mendatangi negeri-negeri, baru dia singgah di sebuah tempat, dia baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ingat ya, kalimat sama dengan apa? Kalam. Kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang Allah cipta. Jadi berlindung dari yang dicipta, berlindungnya dengan apa? Kalam Allah. Iya. Jelas ya? Kalam Allah. Iya. Berlindung dengan sifat Allah. Dan ini jelas. Nah, andai kata Al-Quran, andai kata kalam Allah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Sebab di sini berlindung dengan makhluk. Iya kan? Ya, berlindung dengan makhluk itu apa? Kesyirikan. Kan begitu? Karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar. Ya. Kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh para ulama. Sepakat para ulama dalam mengkafirkan mereka. Nah, karena itu Sufyan ats-Tsauri di sini berkata, "Man qala ghaira hadza fa huwa kafir." Siapa yang berkata selain daripada ini, maka dia telah kafir. Ya. Dia telah kafir. Jadi ucapan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah kafir, ini ucapan diriwayatkan dari jumlah yang sangat banyak sekali. Dari para a'imah, mereka mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Para a'imah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Al-Lalakai rahimahullah di dalam buku ini, beliau menukil dari banyak a'imah. Nah, dari banyak a'imah yang mengkafirkan
kelompok Jahmiyah. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, ada yang beliau bawakan dengan sanadnya, ada yang beliau sebutkan nama-namanya saja untuk meringkas. Di akhirnya beliau katakan, "Fahaulai 500 wa 50 nafsan aw akthar min at-tabi'in wa atba'it tabi'in wal a'immatil mardiyyin siwa as-sahabatil khayrin ala ikhtilafil a'sar wa madassinin wal awam." Ala ikhtilafil a'sar wa mudiyyi sinina wal a'wam. Kata beliau, itu nukilan dari 550 orang imam, bahkan lebih dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah yang diridhai. Belum masuk di dalamnya sahabat yang mereka ini berbeda-beda masanya, ya. Dan ucapan mereka ini sepanjang, ya, tahun dan waktu yang mereka jalani. Kata beliau, pada 500 ini ada sekitar 100 orang imam yang menjadi panutan. Ya, memang 500 itu ulama yang menjadi imam panutan seperti Ats-Tsauri, itu ada sekitar 100 dari yang disebut. Ya, coba bayangkan ya. Kata beliau, andai kata, ya, saya hanya sibuk mengumpulkan ucapan para ahli hadis, ya, mengumpulkan nama-nama, ucapan-ucapan yang mengkafirkan Jahmiyah, kata beliau, maka nama-namanya akan sampai ribuan orang. Ya. Akan sampai ribuan orang. Ini pun rupanya beliau hanya mengumpul asal-asalan saja. Ya. Jelas ya? Nah, karena itu yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah, ya, adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Nuniyah beliau, laqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani wallalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Kata beliau telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Ya, nukilan dari 500 ini disebutkan oleh Al-Lalakai. Dan sebelumnya telah disebutkan oleh Imam At-Tabarani. Tabarani juga menyebutkan dalam kitabnya As-Sunnah. Demikian keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ad-Dhahabi di dalam sebagian pembicaraan beliau di Syiar Alamin Nubala, ya, beliau katakan bahwa yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah sekitar 1000 orang imam. Sekitar 1000 orang imam. Ya. Jadi ini bukan masalah sepele. Ya. Jelas ya? Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini adalah keyakinan yang mengkafirkan. Sebab kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu dari kalam Allah. Dan kalam Allah adalah apa? Sifat Allah. Kalau sifat Allah makhluk, berarti Allah itu apa? Berarti Allah itu makhluk. Ya. Jelas? Berarti Allah itu makhluk. Kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, ya, Al-Quran itu makhluk, maka ini akan menyebabkan seluruh yang dibaca dan seluruh yang ada pada Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk. Dianggap sebagai makhluk. Dan ini semuanya bertentangan, ya, dengan dasar keislaman. Karena itu wajar, ya, kelompok Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Baik. Kemudian kata beliau, minhu bada'ah. Al-Quran ini bermula dari Allah. Ya. Sebab Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dengannya. Allah berfirman dengannya. Ya, Allah berbicara dengan Al-Quran. Ya. Kemudian firman Allah inilah yang disampaikan oleh Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minhu bada'ah, darinya lah bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah kembali. Ya, kepadanya lah kembali. Ini dua penafsiran di kalangan para ulama, dua makna yang mereka inginkan. Makna yang pertama, kepadanya kembali, maksudnya Al-Quran itu bermula dari Allah dan kembalinya dari sisi, ya, Allah yang mengucapkannya dan berfirman dengannya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang kedua, ya, kepadanya lah kembali, disebutkan dalam sebagian hadits yang sahih pada hari kiamat atau pada akhir masa,
Ya. Mushaf Al-Quran dibuka dan tidak ada lagi tulisannya. Al-Qurannya sudah terangkat. Dan Al-Qurannya terangkat kembali kepada apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya dari keyakinan yang wajib diyakini terkait dengan Al-Quran. Baik, di sini beberapa poin keyakinan terkait dengan masalah Al-Quran. Dan sebenarnya ada poin-poin keyakinan lain lagi. Ya, yang tadi saya isyaratkan bahwa Al-Quran dengan huruf dan dengan apa? Dengan suara. Ya. Kemudian, ya, ada pembahasan-pembahasan lain lagi tidak disinggung di sini. Ya, kita hanya menyinggung apa yang ada di buku ini saja. Ya, jelas ya? Baik. Karena itulah tadi saya katakan belajar akidah itu kadang di buku ini, dia pindah lagi ke buku yang lain. Ya. Sebab kadang seorang imam dia hanya ingin menjelaskan sebagian. Ya, sebab itu saja yang diperlukan mungkin oleh orang yang bertanya kepadanya. Atau itu yang diperlukan oleh mad'u yang berada di situ. Maka dia hanya menjelaskan sekadar yang diperlukan. Sebagian imam yang lain, dia punya kondisi lain. Dia terangkan hal yang lainnya. Ya. Maka tatkala kita mempelajari dan beraneka ragam mempelajari buku akidah, maka akan semakin kuat dan semakin lengkap pemahaman akidah tersebut. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun wa niyyah, yazidu wa yanqus. Dan iman, ya. Sekarang beliau masuk ke hal yang kedua. Ini wejangan beliau yang kedua. Dan iman adalah terdiri dari qaulun, dari qaul, ucapan, perkataan. Wa amalun, dan terdiri dari amalan. Wa niyyah, ya, dan niat. Ini tiga ya. Jadi terangkai dari ucapan, amalan dan apa? Dan niat. Yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Baik. Jadi ini 5 pokok keyakinan ahli sunnah di dalam masalah iman. Ya, iman itu dari apa? Ucapan dengan lisan. Iman itu dari amalan. Ya, dan iman itu dari niat, yaitu keyakinan. Dan iman itu bisa bertambah. Dan iman itu bisa apa? Berkurang. Ini 5 prinsip pokok di dalam keyakinan ahli sunnah seputar masalah iman. Siapa yang benar, dia memahami 5 hal ini, ya, maka dia telah selamat dari seluruh penyimpangan orang yang menyimpang di dalam masalah iman ini. Baik. Iman secara bahasa itu adalah al-iqrar. Dia menetapkan. Iya. Jadi dia tasdiq, pembenaran disertai dengan penetapan. Itu iman. Dari contoh penggunaannya secara bahasa dalam Al-Quran, ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya tatkala mereka sudah membuang Nabi Yusuf di sebuah sumur. Mereka datang dengan menangis dan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah, ya, agar supaya disangka bahwa memang betul dia Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala. Ya. Dengan darah dusta disebut dalam Al-Quran, bidah bin kadib. Maka mereka berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan tidaklah engkau itu beriman kepada kami walaupun kami ini jujur. Maka iman di sini penggunaan secara apa? Bahasa. Artinya tidaklah engkau membenarkan kami, ya, mempercaya apa yang kami sampaikan walaupun kami ini jujur. Walaupun kami ini jujur. Jelas ya? Baik. Jadi ini penggunaan iman secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu punya 2 penggunaan. Ya. Ada penggunaan umum
dan ada penggunaan khusus. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ya, penggunaan umum dari makna iman ini yang dimaksudkan di sini oleh penulis. Dan ini insyaallah taala yang kita akan bahas nanti. Ya, penggunaan secara khusus, ya, itulah yang dipakai di dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, mula-mula Jibril bertanya tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. Kemudian Jibril bertanya tentang iman, maka Nabi menjawab 5 rukun apa? Iman. Nah, ini penggunaan khusus. Sebab kalau iman dan Islam disebutkan secara bersama, maka maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan yang zahir disertai dengan keyakinan hati yang membenarkan amalan zahir, dan iman menunjukkan amalan yang batin tapi disertai dengan perbuatan yang membenarkan batinnya. Jelas ya? Jadi ini makna khususnya. Ya, jadi kalau dikatakan Islam saja, dia tegakkan syahadat, dia berucap la ilaha illallah, dia salat, zakat, haji, puasa, itu tidak cukup. Sebab kaum munafikin juga melakukannya. Ya, harus ada keimanan yang membenarkan amalan apa? Amalan zahirnya. Ya, demikian pula keimanan. Ya. Kalau dia berkata saya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ini ucapan. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak puasa, maka tidak ada amalan zahir yang membenarkan apa yang ada dalam hatinya. Jelas ya? Jadi ada keterkaitan. Ya, ada keterkaitan. Yang saya ingin terangkan di sini bahwa iman kadang digunakan dengan 2 makna. Dengan makna umum maupun makna apa? Khusus. Dan di sini diterangkan dengan makna umum. Ya. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan niat. Ucapan, amalan, dan apa? Dan niat. Ya. Ini dirangkaikan. Dan semuanya dianggap iman. Nah, ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa iman dari 3 hal ini. Dari ucapan, perbuatan, dan niat, atau dengan bahasa lainnya, dan keyakinan. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu apa? Zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lihat. Jadi katakan innamal mu'minuna, sungguhnya kaum mukminun itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Ya. Dia dengar nama Allah, disebut bergetar hatinya. Ini amalan apa ini? Hah? Terkait dengan hati. Ya. Jelas ya? Dan dia mendengarkan, menyimak. Ya, ada kaitannya dengan hati. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka mereka bertambah apa? Bertambah keimanan. Dan ini dari dalil menunjukkan bahwa iman itu apa? Bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal itu dari amalan hati. Alladzina yuqimuna as-shalah. Orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Salat ini dari amalan apa? Ini terangkai ya, amalan tubuh, amalan lisan, dan juga amalan apa? Hati. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka semuanya adalah mukmin dengan sebenar-benar keimanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah
kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ikhlas amalan apa? Amalan hati. Ya. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Terangkai amalan tubuh dan amalan lisan. Semuanya dianggap sebagai agama yang lurus. Ya. Perhatikan, semuanya dianggap apa? Sebagai agama yang lurus. Baik. Maka ini dalil-dalil secara umum bahwa iman terdiri dari ucapan, amalan, dan apa? Keyakinan. Ini dari ayat Al-Quran. Adapun dari hadits Rasulullah SAW, di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi disebutkan cabang-cabang keimanan. Antara 3 sampai 9 setelah angka 70. Iya. Cabang keimanan. Jadi banyak cabangnya keimanan ini. Banyak cabangnya. Ya. Rasulullah kabarkan a'laha, paling tingginya. Kalimat a'la. Ini menunjukkan kalau dia paling, berarti ada yang di bawahnya. Ya kan? Nah, karena itulah iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Karena memang ada yang paling dan ada yang apa? Di bawah. Ya. Paling tingginya adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Ya. Dan paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa adanaha imatatul ada anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Rasa malu itu adalah amalan apa? Amalan hati. Rasa malu itu di dalam hati. Iya. Yang nampak pengaruhnya di tubuh. Kalau dia malu kadang memerah mukanya. Ya. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu dalam hatinya, tidak mungkin mukanya bisa memerah. Jelas ya? Sebab dia adalah amalan apa? Amalan hati. Iya. Baik. Jadi iman terangkai dengan 3 hal ini. Ya, terangkai dari 3 hal ini. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi 2 hal di sini. Iman bertambah dan iman berkurang. Ya. Ini semuanya ditunjukkan oleh dalil. Dalil yang menunjukkan tambahan keimanan. Ya, banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang saya bacakan tadi. Fazadatkum imana. Mereka bertambah keimanan. Ya, di antaranya juga dalil. Di antaranya juga adalah ayat di surah Al-Imran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Para sahabat yang mereka ini adalah manusia-manusia. Ketika orang-orang di sekitar mereka dari kaum kuffar berkata, seluruh manusia sudah bersepakat ingin membinasakan kalian. Dan ini kejadian di perang Khandaq ya, tatkala kota Madinah dikepung ya oleh berbagai lapisan orang-orang kafir. Ya. Maka apa yang terjadi para sahabat ketika mereka dikatakan manusia sudah berkumpul mengepung kalian, justru mereka bertambah keimanan. Fazadahum imana. Jelas ya? Dan di antara dalilnya menunjukkan bahwa iman bertambah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka telah miliki. Jadi disebut bertambahan keimanan. Ya. Dan kadang disebut dengan petunjuk, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Ya. Allah tambah petunjuk kepada mereka. Nah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma nuzzilat surah" ya. Wa idza ma unzilat surah, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Begitu turun surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanan? Allah sebutkan, fa ammal ladzina amanu fazadatkum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Mereka bergembira.
Jadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah ini sangat banyak sekali. Jelas ya? Sangat banyak sekali. Ya. Adapun sebaliknya, iman itu bisa berkurang. Ini juga ditunjukkan oleh dalil. Ya, dalil yang paling pertamanya adalah dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan. Kalau dia bisa bertambah berarti bisa apa? Bisa berkurang. Ya, ini dalil pokok. Ya, di antara dalil juga adalah ayat ketika dikatakan pada ayat di surat Taubah yang saya bacakan tadi, ya kalau sudah diturunkan surah, ada yang berkata siapa yang menambah keimanan? Orang mukmin sudah bertambah keimanan, tapi orang kafir, ya. Allah sebutkan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mereka bertambah rijis, kenajisan di samping dari kenajisan yang mereka miliki. Ya. Dan mereka semakin bertambah kekafiran, semakin jauh dari apa? Semakin jauh dari keimanan. Sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Demikian pula kekafiran. Kekafiran ada yang lebih tinggi, ada yang lebih apa? Rendah. Ya. Karena itu Allah berfirman tentang kaum munafikin, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin di derajat paling bawah dari neraka sebab kekafirannya sangat apa? Sangat besar. Dan Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Dan sesungguhnya an-nasi', ini sebuah kebiasaan di kalangan orang jahiliyah, itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Jadi kalimat tambahan menunjukkan bahwa kekafiran ini juga bisa bertambah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa berkurang adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Disebut apa? Adhaful iman. Ya, kalimat lemah ini menunjukkan apa? Ya, ada yang lemah, ada yang lebih lemah lagi darinya. Ya. Dan di antara dalilnya juga adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah syafaat orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya. Orang yang dikeluarkan dari neraka. Diperintahkan dikeluarkan dari neraka orang yang ada di dalam hatinya keimanan sebesar syairah, sebesar gandum. Setelah itu dikeluarkan lagi dari neraka orang yang di dalam hatinya keimanan sebesar darah. Darah lebih kecil lagi. Ya. Jelas ya? Lebih kecil lagi. Ini menunjukkan bahwa ya, keimanan itu bisa lebih kurang dan kurang. Nah, maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bisa bertambah. Dan ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan iman itu bisa berkurang. Iya. Semuanya punya sebab diterangkan dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan secara global ketika saya sebutkan ada sebab yang menambah keimanan dan ada sebab yang mengurangi keimanan, ini sudah memberikan kesimpulan kepada kita bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Ya, untuk sebab bertambahnya keimanan dan sebab berkurangnya keimanan insyaallah taala kita uraikan nanti setelah salat duhur. Ini sudah dekat waktu salat. Kita siap-siap dengan untuk salat. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.